Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Budara? Alhamdulillah sehat, Pasti. Oke, Budara, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya bahwa ini saya Asti Aisyah, peserta CGP Angkatan 11, mempunyai tugas untuk mengsupervisi rekan sejawatnya. Nah, oleh karena itu seperti yang udah kita obrolkan nih sebelumnya, nih saya akan mengobservasi Budara ya selama pembelajaran di kelas. Boleh, Budara? Boleh sekali. Oke, alhamdulillah udah diizinin nih. Ya. Nah, Budara, sebelum pelaksanaan observasi nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaannya kepada Ibu Budara. Yang pertama, Budara tuh mengampu mata pelajaran apa ya, Budara? Saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Nah, Budara nanti akan mengajar di kelas mana? Di kelas 7. 7C. Oke, 7C ya. Jam keberapa? Di jam ke-3. Oke, jam ke-3. Nah, sekarang tujuan pembelajaran apa nih yang akan Budara capai nanti ketika pembelajaran di kelas 7C? Ya, kebetulan di 7C itu sekarang sedang masuk ke materi cerita fantasi. Jadi nanti adapun tujuan pembelajaran yang akan saya bahas yaitu mengenai identifikasi berupa unsur intrinsik yang ada pada teks cerita fantasi. Oke, mengidentifikasi ya informasi di cerita fantasi. Nah, itu tujuannya. Nah, sekarang setelah mengetahui tujuan pembelajarannya apa, nah kiranya nih area pengembangan yang hendak dicapai oleh Budara nanti seperti apa? Sepertinya di ranah kognitif ya. Oke. Karena memang menekankan pada identifikasi dan analisis unsur intrinsik pada cerita fantasi. Oke, pengembangan pada ranah kognitif ya. Pada ranah kognitif. Oke. Nah, sekarang tadi kan sudah tahu tujuannya apa ya, kemudian area pengembangannya apa. Nah, sekarang strategi seperti apa nih yang Budara akan persiapkan atau yang akan dilakukan ketika pembelajaran di kelas 7C? Ya, untuk strateginya sendiri pasti saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi tetapi terusus pada konten gitu ya. Jadi salah satunya untuk menekankan kepada minat anak itu dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Oke, pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya, berdiferensiasi pada konten. Nah, seperti apa kiranya nih nanti gambarannya berdiferensiasi konten ini? Berarti perbedaan materi gitu? Iya, tapi kalau misalnya ini tidak semua berdiferensiasi, jadi salah satu saja. Jadi saya memilih yang kontennya saja gitu. Dan nanti itu dimana akan saya tayangkan sebuah video. Jadi nanti mungkin yang visual bisa melihat juga, yang auditor juga bisa menyimak dan mendengarkan. Dan nanti di akhir setelah kelompok selesai, anak akan presentasi di depan gitu untuk mempraktikkan secara langsung itu untuk berdiferensiasi konten. Oke. Nah, oke, Budara tadi sudah menjelaskan ya tujuan pembelajaran seperti apa, kemudian area pengembangannya apa, dan strategi yang disiapkan itu seperti apa. Nah, berarti Budara sudah mempersiapkan ya, udah siap nih nanti buat observasi? Ya, insya Allah siap. Nah, oke. Nah, ini berhubungan di sininya di lembar catatan percakapan Pak observasinya ada
kesepakatan ya supaya Budara tahu oh berarti kegiatan observasinya menaik tentang tujuan, kemudian ada pengembangan dan segi persiapan. Boleh ditandatangan ya Budara. Boleh. Iya, Oke, siap. Saya tanda tangan ya bahwa kita sepakat nanti yang akan tujuan pembelajarannya, kemudian area pengembangannya dan strategi yang akan seperti apa. Mudah-mudahan ketika pelaksanaan observasi berjalan dengan lancar ya Saudara. Semoga kita sehat dan kita ketemu besok. Ya, terima kasih Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan dulu. Itu lupa. Ini lah yang kata ibu. India. India. Bukan ini bukan Pavil kan? Yang orang kan dua orang. Enggak, bukan. India, klunya terus tokohnya laki-laki perempuan. Bukan. Krishna. Iya. Apa? Krishna. Krishna. Warna biru gitu ya. Oke, makasih Syakira. Lanjut siapa Deneng? Deneng. Ayo. Dari saya itu boleh. Desi Bang. Desi. Desi ya? Dari saya ini dulu Ani. Apa? Ayo. Tapi ini mau langsung ketebak gerak. Oke, siap sisa. Tungguin ya. Oh iya, kepalanya botak.
boleh-boleh saja ya. Kalau cerita fabel ada juga di sana. Oke, coba. Cerita kayak apa tuh yang bisa misteri gitu. Mencari suatu misteri gitu ya. Jadi misteri yang belum terpecahkan apa nih gitu ya. Biasanya dalam cerita fantasi ada hal yang seperti itu ya. Oke, sip, betul. Syukran, manjur, Syakira. Apa yang penting ciri-cirinya tadi? Kayak misalkan nama yang mirip kucing tapi ada manusia. Nah, gitu ya. Tiba-tiba ada makhluk gitu ya. Tokohnya itu mirip kucing tapi berbentuk manusia. Kayak manusia kucing gitu. Ya, atau misalnya kalau di kartun tuh yang baling-baling bambu apa? Doraemon ya. Nah, robot berbentuk kucing. Nah, itu ya ada hal yang seperti itu. Coba kalian apa? Ya, rambutnya tuh panjang, bawa sampai ke tembok gitu ya. Ada bisa rambut sepanjang itu ya. Nah, kalau untuk fantasi boleh saja ya, bebasnya seperti apa. Nah, ya, menggambarkan tokoh dan ceritanya. Coba dia nomor. Apa? Jadi selain itu orang, terus jadi orang itu baik banget gitu ya. Biasanya kalau kayak gitu kayaknya cerita-cerita princess ya. Ya suka bantu orang baik, banget gitu baik, sakit gitu ya. Kalau cerita princess seperti itu. Sip, oke, syukur. Lanjut, Laura, apa? Makan roti? Makan roti tiba-tiba bisa langsung terbang gitu ya. Wih, hebat banget tuh ya. Rotinya roti ajaib kayaknya ya. Bisa bikin langsung terbang ya. Nah, oke. Ada keanehan seperti itu. Iya, begini-begini. Ayo siapa? Iya. Apa banget ya siapa? Bisa menghilang kering gitu ya, bisa menembus tembok gitu ya. Terus apa ya? Benda juga bisa cerdas, bisa hidup gitu ya. Oke, lanjut ya apa? Ya, tasnya misalnya kecil gitu ya, ada sihir ya, ada sesuatu hal yang tidak terduga, tapi bisa ternyata bentuknya ada apa saja ya. Kayak kantong ajaib di Doraemon dong ya, barang apapun bisa keluar gitu ya. Oke, lanjut. Ayo kamu. Bisa teleport ke dunia lain, dunia apa nih? Misalnya ya begitu dalam cerita tiba-tiba atau misalnya tiba-tiba masuk ke hutan gitu ya, atau misalnya zaman purba kayak gitu ya biasanya. Oke, lanjut. Iya betul ya, cerita-cerita fantasi biasanya juga ada zombie katanya, ada vampir gitu ya, ataupun hal-hal yang seperti itu ya. Oke, ayo ya. Masuk aja. Yuk, coba bacain. Nah, biasanya catatannya berteman dengan hewan gitu ya. Terus ketika berteman dengan hewan, hewan juga bisa mampu menolong dan berbicara ya. Siapa itu? Drama sekalian, panselnya jadi.
kembali ke masa lalu tiba-tiba ya, itu bisa. Ya sebebas itu cerita fantasi ya. Lanjut, ayo Jess. Memiliki kekuatan super dan bisa bergantung di gedung lainnya seperti lava. Jess ini sama Jess. Spiderman dong ya. Gitu ya. Wow, betul sekali. Ayo kasih banyak. Punya kekuatan gitu ya kayak superhero. Hulk. Gitu ya. Oh Hulk ya. Jadi hijau. Ya, oke sih tepuk tangan untuk kalian semua. Begitulah cerita fantasi ya. Kalian bisa bebas mengekspresikannya seperti apa ya. Oke. Kalau begitu, ya, di antara yang sudah kalian sebutkan tadi itu merupakan ciri-ciri dari teks cerita fantasi ya, sebebas itu. Kan kalian boleh memikirkan apa saja karena memang luas sekali ya cerita fantasi itu. Nah, kenapa mati? Mati lagi. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, untuk pertemuan sekarang, ya, Ibu ingin membahas mengenai unsur intrinsik, ya. Unsur intrinsik ini memang melekat pada sebuah cerita. Kenapa? Karena memang sebuah cerita harus ada unsur pembangunnya, ya. Apalagi untuk cerita fantasi, ya, yang kalian sebutkan tadi ada kekuatan super, bisa menghilang, menembus ruang dan waktu, ada keajaiban, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, oke, kita lihat ya, unsur pembangun dari cerita fantasi atau yang disebut dengan unsur intrinsik itu ada apa saja? Ya, yang pertama ada tema. Apa itu tema? Ide yang paling mendasar. Ide yang paling mendasar. Dan mohon diingat, tema itu berbeda dengan judul. Kalau misalnya ada judul Upin Ipin dan kawan-kawan, berarti kira-kira temanya apa? Persahabatan, ya. Nah, itu yang disebut dengan tema, ya. Atau misalnya ada cerita berjudul The Witches. Kira-kira temanya apa? Iya. Karena dari The Witches saja kita sudah melihat dan mengetahui arti dari The Witches itu adalah temanya itu adalah tema, ya. Ide cerita pembangunnya, ya. Nah, begitu ya. Jadi itu apa namanya, tema berbeda dengan judul. Ada juga yang kedua yang dinamakan dengan alur. Apa itu alur?
Anda menonton salah satu cerita fantasi berjudul The Witches. Kira-kira dari film tersebut kalian bisa menyimpulkan sebuah amanat atau pesan yang terkandung apa? Jangan serakah. Betul. Apa yang membuat jangan serakah? Karena di sana ada cerita di mana Bruno terus minta coklat 6. Padahal dia tuh lagi dijebak ya. Dan akhirnya apa yang terjadi karena dia serakah? Jadi tikus. Selain itu apa lagi? Jangan mudah menyerah ya. Betul. Kenapa bisa itu? Kan mereka kan mau kembali lagi Jadi manusia. jadi harus jangan menyerah gitu. Kan dia mau kayak gitu mau mencapai satu tujuan. Mencapai suatu tujuan itu tidak boleh menyerah ya, walaupun rintangannya berat ya. Melawan penyihir loh ini, padahal tikus itu kecil ya. Gimana caranya melawan penyihir itu ya? Tapi bisa ya, karena mereka tidak pernah menyerah. Ada lagi? Saling menolong ya, benar-benar ya, antara Bruno, Daisy dan Gatsby ya, itu dan Nenek Agatha gitu ya, sama-sama mereka gitu kan bekerja sama untuk ya merampas dan menghilangkan semua penyihir yang ada. Gimana caranya? Ya mereka bekerja sama, dan itu adalah contoh ya. Kalau misalnya kalian tahu legenda Maling Bunda, tahu kira-kira apa amanatnya? Jangan berkata omongan kepada orang tua. Itu yang disebut dengan amanat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kira-kira ada yang ditanyakan mengenai unsur intrinsik atau unsur pembangun di dalam sebuah cerita fantasi? Karena 6 unsur ini itu harus ada dalam sebuah cerita. Kalau cerita tanpa tokoh bagaimana nanti bingung ya? Kalau cerita tanpa alur, tokoh, latar gitu ya, sudut pandang banget bingung. Makanya kenapa dalam cerita harus ada ini. Dan nanti di tugas akhir kalian ya, dimana kalian akan membuat cerita fantasi sendiri. Nah, kalian harus memperhatikan 6 unsur pembangun ini ya, unsur intrinsiknya ya. Gitu. Siap? Siap. Ya. Oke, dapat dipahami? Alhamdulillah. Oke, kalau begitu ya, Ibu akan membagi sebuah kelompok ya. Jadi mohon maaf kalau saya nanti akan berubah-ubah ya. Siap ya? Yang Ibu sebutkan nanti bisa langsung bergabung ya dengan kelompoknya. Untuk kelompok pertama ada Akila, Aira, dan Naysila. Ya, mohon ingat ya, Akila, Aira, dan Naysila. Kelompok 2 ada Neng, Adiavita, dan Haura. Ya, oke. Kelompok 3 Syakira, Kanza, Deana, dan Safira. Ada 4 ya. Oke, lanjut. Kelompok 4 ada Frisaila, Kalea, dan Azkia. Terakhir Jahra, Raisa. Ya, oke, silahkan bergabung dengan kelompoknya sekarang ya, yang sudah Ibu susunkan. Ya, biar tahu ya sensasi dan suasananya ketika kalian bersama anggota kelompok yang tidak ikut saja ya. Kan kalau berubah-ubah jadi seru ya. Makin erat pertemanannya nanti ya.
kelompok ya, di sana ada anggota kelompoknya, nanti diisi ya siapa saja ya. Jadi bukan kelompok berapa, tapi anggotanya siapa saja gitu ya. Oke, kalau begitu silahkan kalian perhatikan dan simak videonya berikut ini. Apa ya? Ya. Oke, silakan. Selamat menyimak. Bahasa Indonesia. Pensil ajaib. Suatu ketika, ada sebuah kota kecil bernama Claudi. Dan di Claudi, hiduplah seorang seniman yang cemerlang bernama Albert. Albert sangat pandai dalam pekerjaannya, sehingga banyak orang yang salah mengira lukisannya sebagai benda nyata. Dia melukis potret orang-orang kaya di kotanya dan menghasilkan uang dengan baik. Dia akan membawakan vasnya kemana-mana dan secara acak memilih tempat dan mulai membuat sketsa. Ini adalah sketsa yang brilian. Dia akan membuat sketsa matahari terbenam, buah-buahan dan potret manusia dan membuat semuanya terlihat sangat nyata. Tapi karena itu adalah kota kecil, tidak banyak lukisan yang bisa dibuatnya. Seiring waktu, ia mulai berjuang untuk menemukan pekerjaan. Sungai tempat Albert biasanya melukis matahari terbenam berdiri pohon yang indah. Albert menyukai pohon itu. Dia telah melukis pohon itu di kanvasnya berkali-kali, namun dia tidak pernah bosan karenanya. Dia berbicara kepada pohon itu seolah-olah itu adalah manusia. Oh, ayolah pohon, jatuhkan sedikit daunmu. Kau tahu, kadang-kadang rasanya seperti kau bisa mendengarku. Tetapi Albert tidak tahu bahwa ada seseorang di pohon yang mendengarnya dan menyukai gambarnya. Dia adalah Pickle sang peri. Pohon itu adalah rumah bagi Pickle. Dia sangat pemalu dan menyukai dedaunan hijau lebat yang membuatnya tetap sejuk dan aman. Kuharap kau bisa mendengarkan aku dan membantuku. Kau tahu, tidak ada pekerjaan di kota ini sekarang. Aku bisa saja pergi ke kota lain, tapi disinilah rumahku. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tapi aku rasa aku harus melakukannya sekarang. Yang aku tahu hanyalah cara untuk melukis. Dan jika tidak ada cukup pembeli untuk lukisanku di sini, maka aku pikir aku harus pindah ke kota lain. Setelah Albert pergi, Pickle tampak sedih. Oh, aku tidak ingin dia pergi. Aku suka lukisan
Ini pensil terindah yang pernah kulihat sepanjang hidupku. Aku ingin tahu ini milik siapa. Mungkin sebaiknya aku tidak mengambilnya. Pemilik asli akan datang mencarinya. Oh, Albert pergi tanpa melukis pohon hari itu. Dia sangat gelisah meninggalkan pensil. Tapi dia tidak mau mengambil sesuatu yang mungkin milik orang lain. Keesokan harinya, Albert pergi ke pohon yang lebih cepat dari biasanya. Dia diam-diam berharap untuk melihat pensil itu di atas batu. Dan itu dia. Oh, masih ada di sini. Mungkin itu bukan milik siapapun. Aku telah mendengar cerita tentang hutan ini. Mungkin itu nyata. Mungkin ada keajaiban di sini. Albert mengambil pensil dan memeriksanya. Dia kemudian mengambil kertasnya dan mulai menggambar daun yang sangat indah. Pensil ini luar biasa. Gambarku tidak pernah terlihat begitu indah. Oh, tunggu. Apa yang terjadi? Daun itu mulai hidup. Dan dalam waktu singkat, ada selai daun sungguhan di atas kertas. Hah? Bagaimana ini terjadi? Dengan hati-hati, Albert mengambil daun itu dan menyingkirkannya. Untuk mengujinya sekali lagi, dia mulai menggambar apel. Begitu dia selesai membuat sketsa, apel itu menjadi hidup. Oh, tidak. Ini adalah pensil ajaib. Aku bisa menggambar apapun yang aku butuhkan. Kebahagiaan Albert tidak mengenal batas. Dia melompat dengan gembira dan berlari pulang. Pickle melihat Albert pergi dan dengan senang hati membantu temannya yang berbakat itu. Dia tahu dia telah melakukan hal yang benar. Dia mempercayai Albert untuk menggunakan pensil itu dengan bijak. Ketika Albert pulang, dia memasang kanvasnya dan bersemangat untuk menggambar apa saja dan semua yang dia butuhkan. Pertama, dia menggambar hidangan lezat. Tapi dengan tergesa-gesa, alih-alih menggambar mangga yang tepat, ia menggambar lingkaran. Tapi tidak ada yang terjadi. Dia menggosoknya dan mencoba menggambar lagi. Tapi dia begitu bersemangat, sehingga sekali lagi dia hanya mampu menggambar garis besar yang kasar. Dan lagi, tidak ada yang terjadi darinya. Akhirnya, menenangkan sarafnya, Albert mulai menggambar sketsa lagi. Kali ini, dia bersabar dan menggunakan keterampilannya untuk menggambar mangga.
Selesai? Oke, sip. Dong, kelompoknya sudah selesai. Oke, beres juga selesai. Dua kelompok lagi ya. Beres? Oke, berarti semuanya selesai ya? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu, Ibu ingin ada perwakilan dari salah satu kelompok yang mau menjelaskan diri. Ya, ya, tinggal dijelaskan saja hasil diskusinya ya dengan film yang tadi kalian simak. Ayo. Akan perwakilan ya. Kelompok siapa nih? Semuanya. Semuanya pilih. Satu kelompok semuanya perwakilan. Jadi dalam 5 kelompok ini perwakilan depan Oke. Nah, boleh ya teman yang lainnya juga disimak ya. Salah satu teman kelompok kalian akan menjelaskan di depan.
akhir berarti ya. Apa tuh? Ya waktu ada ular betul ya, kadang ada turis gitu ya. Nah, yang bersikap serakah gitu kan. Akhirnya si Albert melakukan ide gitu ya untuk membuat sangkar gitu ya, kandang gitu untuk memenjarakan si orang tersebut gitu ya. Dan dia menyadari sesuatu ya. Nah, kalau misalnya perbuatan itu salah gitu ya, dia tidak boleh seperti itu. Tapi endingnya kira-kira apa?
Oke, nah selanjutnya menurut Budara nih yang sudah Budara laksanakan area pengembangannya itu menurut Ibu berhasil atau tidak? Alhamdulillah sebagian besar itu cukup berhasil, tapi di dalam sebagian besar itu pasti ada sebagian kecil juga dan itu pasti ada kekurangan. Oke, ada kekurangannya. Nah, menurut Budara apa sih kekurangannya gitu atau tantangannya ketika terjadi proses pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan? Ya, kemarin seperti ada kendala gitu ya, khususnya untuk beberapa anak yang mungkin memang belajarnya kurang aktif ya, itu dikarenakan bisa jadi karena beberapa faktor, mungkin juga bisa jadi karena mengantuk, tidur gitu ya, apalagi sudah masuk di jam malam. Oke, jadi berhubungan kemarin dilaksanakan sebelum zuhur ya Budara, jadi jamnya teh jam rawan anak-anak ngantuk. Nah, kiranya nih menurut Budara, kenapa sih anak-anak teh selain jam rawan itu bisa mengantuk, bisa kurang semangat atau kurang aktif dalam diskusi kelompok, kenapa menurut Budara? Bisa jadi mungkin karena kurang tidur ya, karena kegiatannya yang cukup padat juga, tapi ada juga yang kurang semangat dalam pembelajaran itu karena memang anaknya yang kurang aktif, ada juga yang bisa kekelompokan dengan teman yang bukan teman dekatnya gitu ya, jadi itu masuk teman. Oh iya, karena setiap anak tuh punya circle-nya ya. Apalagi santri apa ya punya circle gitu. Jadi kalau nggak apa circle-nya teh gak nyaman. Oke, nah menurut Budara nih, apa sih rencana Budara untuk mengatasi problem ini? Berarti itu masuk problem ya Budara, supaya anak-anak tuh kurang yang ngantuk menjadi semangat, yang tadi gak nyaman dengan temannya menjadi nyaman. Bagaimana menurut Budara? Nanti juga cara yang dibenahi, tindak lanjutnya disesuaikan ya dengan gaya belajar siswa agar siswa juga bisa merasa nyaman dalam belajar. Kemudian juga saya juga harus menambahkan SDK ya untuk anak bisa lebih ceria gitu, bisa semangat dan fokus ketika belajar. Oke, selain menyesuaikan yang gaya belajarnya, kemudian tambah SDK menurut Budara, ada nggak sih rencana lain selain itu? Nanti mungkin saya bisa menggunakan misalnya kayak itu sharing mungkin atau apa. Oke, jadi melakukan pendekatan gitu ya, pendekatan ke siswanya iya, kemudian ke guru-gurunya juga iya ya, melakukan pendekatan. Nah, menurut Budara nih, misalkan di posisi sekarang ya, Budara untuk tadi mencapai rencananya itu dari skala 1 sampai 10, Budara itu di posisi angka berapa? Karena memang tidak semuanya juga ya siswa yang saat ini ambil tidak aktif, cuma ada beberapa, itu saya ada di skala 7. Oke, skala 7 ya. Nah, selanjutnya ciri atau misalkan hal yang menjadi tolak ukur nih Budara berhasil melaksanakan perubahan terhadap anak itu seperti apa? Biasanya sih kalau saya bisa menggunakan dalam ini ya, kalau misalnya di materi gitu ya. Biasanya kalau anak-anak itu senang ketika tidak hanya ada visualnya juga, tapi ada juga yang bisa belajar mungkin dengan menggunakan media yang ada, ini semua itu Oke, jadi tolak ukur keberhasilannya itu ketika Budara itu mampu menggabungkan gitu ya bahan aja sesuai dengan gaya belajar anak supaya anak itu lebih semangat lagi. Oke, untuk selanjutnya dukungan seperti apa yang Budara butuhkan nih untuk peningkatan gitu ya semangat atau motivasi belajar anak? pastinya tadi yang berbagi pengalaman mungkin akan jawab gitu ya, dari asli juga gitu. Oke, selain dari rekan sejawat gimana? Ada nggak misalkan ke sekolah atau misalkan yang kurikulum? Iya, tentu juga ya. Dari program sekolah, dari kurikulum, juga dari gitu saya juga bisa mengikuti dalam seminar workshop gitu ya. Oh iya, kayak kemarin ya, ini ikut seminar teman-teman membuat pembelajar ya. Iya, dan MBMP gitu misalnya. Oke, nah mudah-mudahan tadi Budara sudah menyampaikan rencananya, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, kemudian dukungan-dukungan yang Budara